Ya, mata air mata, rubah di selatan baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, mengantarkan kita ke menit yang ke-33, tinggalkan pukul 15 waktu Radio Kota Batik. Nah, gimana sore Anda? Sudahkah Anda menemukan makna hidup untuk sore ini? Kalau belum, kenapa nih? Perlu dicari tuh. Tapi benarkah makna kehidupan itu harus dicari? Nah, ini dia nih. Oke, saya sapa dulu ya yang sudah bergabung di 0855420912. Ada siapa nih? Ada Sanji di Comal. Terima kasih ya kiriman ininya. Kiriman apa videonya. Ada juga Mas Subhan di Wiradesa. Selamat sore Kang Ribut, selamat sore. Nyimak yang barusan sampean sampaikan ternyata miris juga ya. Itu dia. Kadangkala kita ngerasa bahwa hidup kita tuh baik-baik saja, tapi sebenarnya bisa jadi itu adalah semacam apa ya, semacam penolakan kita terhadap rasa kesepian, rasa ketidakbahagiaan kita gitu dan lain sebagainya. Dan kita akhirnya melakukan pelarian-pelarian dalam rupa yang beragam. Ada yang rupa-rupanya dengan cara katakanlah ya bermewah-mewah. Ya kemudian atau juga yang berusaha untuk ya pokoknya yang seneng-seneng aja. Lupa bahwa di balik semua itu jerih payah kita perlu juga kita hargai, perlu juga kita hormati. Kadangkala kita lupa loh menghormati diri sendiri, menghargai apa yang sudah kita lakukan, ya nggak sih? Dan akhirnya muncullah penyesalan di di belakangnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi jangan pernah berharap kalau kita tidak bisa menghargai diri sendiri, ya jangan pernah berharap untuk bisa dihargai oleh orang lain. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Subhan ya, Mas Subhan di Wiradesa. Dan ini kalau soal makna hidup, kayaknya ini sore ini saya ngajak ngobrol hal-hal yang berat nggak sih menurut Anda? Ya mungkin agak sedikit berat, agak sedikit membuat kita harus berpikir. Tetapi di waktu sore sebenarnya sangat mungkin ya untuk kita apa ya istilahnya merefleksi diri. Ya sambil menikmati kesibukan atau mungkin menikmati waktu senggang di sore hari, bolehlah kita untuk mencoba untuk balik lagi membaca diri kita sendiri. Karena gini, kalau Anda termasuk orang yang sibuk ya, bisa jadi ada yang sebenarnya hilang dalam kehidupan kita dengan kesibukan itu. Apa itu? Makna hidup. Ya, dalam era yang seperti sekarang, era yang serba bergerak cepat, kesibukan seringkali dianggap sebagai tanda keberhasilan. Ya nggak sih? Iya juga sih. Dan masyarakat ya, mungkin saya, mungkin Anda, mungkin siapapun di antara kita ya, banyak yang memandang jadwal padat sebagai bukti produktivitas, sebagai bukti prestasi, dan juga kepentingan. Tapi di balik agenda yang penuh dan rentetan tugas yang tiada henti itu, kadangkala individu kita nih bisa saja merasa hampa, kehilangan makna yang sejati dalam hidup kita sendiri. Dan mereka mungkin berhasil melakukan atau menaklukkan tumpukan pekerjaan dan proyek ambisius, tetapi terjebak dalam kekosongan emosional. Ya, di balik kesibukan itu, apa yang membuat seseorang merasa hidupnya benar-benar berarti? Nah, makanya, yuk kita coba ya telisik lagi beberapa tanda orang sibuk yang sebenarnya merasa kehilangan makna hidup. Apa saja nih tanda-tandanya? Mau tahu? Mau dikasih tahu sekarang atau nanti nih? Ah, iya 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 iya, oke deh. Nah, oke deh, saya kasih tahu aja ya untuk saat ini ya, langsung aja deh. Yang pertama, merasa tidak pernah puas dengan prestasi yang diraih.
Ya, ketika seseorang sibuk mengejar target demi target, rasa puas seakan-akan menjadi hal yang langka. Setiap keberhasilan hanya menjadi jembatan ke tujuan berikutnya tanpa ada perayaan kecil untuk mengapresiasi diri, untuk menghargai diri sendiri. Dan kawan, tanda pertama bahwa seseorang kehilangan makna hidup adalah ketidakmampuan untuk merasakan kebanggaan atas pencapaian diri. Momen-momen yang seharusnya membanggakan, kadangkala atau bahkan seringkali justru terasa hampa, seakan-akan ada dorongan tak berujung untuk selalu mencapai sesuatu yang lebih besar. Mereka yang mengalami ini mungkin berpikir ya, bahwa kebahagiaan ada di puncak pencapaian berikutnya. Tetapi kenyataannya, rasa puas itu kerap tak berujung, tak kunjung juga datang. Nah, alih-alih bersyukur dan menikmati proses, biasanya orang-orang yang seperti ini terus berlari mengejar hal yang belum tentu membawa kepuasan sejati. Siklus ini berputar terus, bahkan menguras tenaga fisik juga emosi, membuat hidup tampak seperti rangkaian tugas tanpa makna. Nah, saat seseorang hidup dalam mode kejar-kejaran ini, makna hidup perlahan menghilang dan seringkali kebahagiaan sederhana yang bisa datang dari hal-hal kecil bahkan terabaikan. Padahal merayakan setiap langkah adalah salah satu cara untuk mengingatkan diri tentang esensi kehidupan. Iya ya, kadangkala kita itu lupa untuk menghargai diri kita sendiri, menghargai apa yang kita dapatkan hari ini. Misalnya nih, Pak Subhan nih, Mas Subhan yang ada di Wiradesa nih, penjualan tempenya hari ini laku keras nih, habis. Nah, itu adalah sebuah pencapaian. Tetapi kita lupa untuk memberikan waktu pada diri kita untuk katakanlah beristirahat gitu, atau misalkan melakukan syukuran misalnya. Nah, ya kan? Nggak harus mengundang tetangga, ya minimal ngajak anak istri makan-makan kemana gitu kan, pergi kemana makan-makan, ya sembari menikmati senggang waktu. Nah, itu penting juga untuk dilakukan. Nah, seringnya kalau sudah mencapai, terus kita langsung ngejar lagi, dan terus terus berputar bergulir, semacam siklus yang tidak ada habis-habisnya. Ya nggak sih? Lalu apa lagi tanda yang kedua? Nah, ini dia, merasa terisolasi, ya, merasa terisolasi meskipun selalu dikelilingi banyak orang. Nah, kawan, kadangkala kita ngerasa bahwa kesibukan ini membuat seseorang terjebak dalam rutinitas yang begitu padat, sampai-sampai lupa untuk terhubung secara mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ironisnya nih, sekalipun sibuk dengan pertemuan dan kolaborasi, mereka bisa merasa sendirian loh. Hubungan yang dijalani hanya sebatas permukaan tanpa ikatan emosional yang kuat. Dan inilah yang menciptakan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Nah, koneksi yang dangkal ini lambat laun akan membuat seseorang kehilangan makna hubungan manusiawi yang sejati. Mereka sibuk mengejar kesuksesan dan proyek ambisius, tetapi pencapaian yang tulus, tawa bersama keluarga, dan dukungan teman menjadi hal yang langka ditemukan. Dan perasaan kesepian ini seringkali disangkal dan dianggap sepele. Namun sebenarnya berdampak besar pada kesejahteraan mental. Dan ini dia, ketika seseorang mulai merasakan isolasi di tengah keramaian, ini bisa menjadi peringatan bahwa ada makna yang hilang dalam kehidupan kita. Nah, makna hidup yang hanya terletak pada pencapaian materi atau karir. Tetapi, nah ini dia ya. Jadi kita selalu menganggap bahwa itu makna hidup, pencapaian materi dan karir. Tetapi itu bukan. Dan
pastinya ada juga hubungan yang mengisi hati dengan kehangatan dan kebersamaan itu juga terlepas begitu saja. Miris banget ya kalau sudah seperti ini. Lalu apalagi tanda-tanda orang kehilangan makna dalam kehidupannya? Ini dia tanda yang ketiga, yaitu mengalami kelelahan emosional tanpa henti. Ya kawan, tidak semua kelelahan itu datang dari fisik. Kelelahan emosional yang tak kunjung reda ini bisa menjadi tanda bahwa Anda ataupun saya ataupun siapapun itu terlalu sibuk dan mulai kehilangan makna hidup. Setiap hari mereka mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab yang seolah-olah menumpuk tanpa akhir. Walau tubuh mungkin terlihat baik-baik saja, tetapi jiwa mereka berteriak meminta istirahat dan kebebasan. Kelelahan ini seringkali tidak kita sadari karena tertutupi oleh rutinitas. Mereka bangun pagi, menyelesaikan tugas-tugas yang ada, dan mengulang siklus yang sama setiap hari. Namun, dalam hati mereka tahu ada sesuatu yang hilang. Bahkan waktu istirahat pun tidak dapat sepenuhnya menenangkan perasaan lelah tersebut. Kenapa? Karena akar masalahnya bukan hanya terletak pada fisik, tetapi juga pada ketidakpuasan batin. Ya, ketika seseorang mulai merasa kelelahan emosional yang mendalam, ini adalah saat yang tepat untuk berhenti sejenak, merenung, dan bertanya pada diri sendiri. Apakah semua kesibukan ini benar-benar sepadan dengan makna hidup yang diinginkan? Nah, kira-kira pernahkah Anda melakukan itu? Kayaknya perlu dicoba deh ya. Terus apa lagi nih tanda yang berikutnya? Tanda yang keempat adalah kehilangan minat pada hal-hal yang dulu menyenangkan. Ya, salah satu tanda bahwa seseorang kehilangan makna hidup adalah hilangnya minat pada aktivitas yang dulu membuat hati mereka berbinar-binar, merasa happy, merasa senang. Entah itu hobi seperti membaca, berkebun, atau bermain musik, atau semua hobi yang bisa kita jalankan dulu. Dan semuanya tiba-tiba terasa seperti beban atau bahkan dilupakan sama sekali. Rutinitas kerja yang menyita waktu membuat mereka mengesampingkan kegiatan yang memberi rasa senang dan kepuasan batin. Dan seringkali nih kawan, fokus mereka hanya tertuju pada pekerjaan atau proyek besar. Akibatnya keseimbangan hidup terganggu. Padahal kebahagiaan bukan hanya soal produktivitas atau prestasi, tetapi juga momen-momen kecil ketika seseorang bisa menikmati hidup tanpa tekanan. Ya, kehilangan minat ini juga merupakan cermin betapa seseorang tidak lagi merasa terhubung dengan dirinya sendiri. Saat hal-hal sederhana yang dulu membuat senang mulai diabaikan, ini bisa menjadi sinyal bahwa makna hidup sudah tergerus oleh kesibukan yang tak terarah. Wow, sedih banget nih kalau kayak gini nih. Biarpun sibuk, rasa-rasanya masa sih gini ya. Lalu apa nih tanda yang berikutnya lagi nih? Merasa kehilangan jati diri di tengah kesibukan. Nah ini nih. Jadi ketika seseorang terus berlarian mengejar target dan jadwal padat, sebenarnya ini menjadi mudah sekali untuk melupakan siapa mereka sebenarnya. Mereka mungkin mulai mempertanyakan tujuan yang sesungguhnya atau bahkan merasakan bahwa hidup mereka yang mereka jalani ya, ini untuk memenuhi harapan orang lain, bukan keinginan pribadi. Dan ini adalah tanda penting bahwa seseorang kehilangan makna hidup karena sibuk menjadi sosok yang diinginkan daripada menjadi diri sendiri. Ya, jati diri yang kabur ini bisa membuat seseorang merasa seakan-akan mereka hanya menjalani hidup berdasarkan naskah yang ditulis oleh orang lain. Mencoba untuk istilahnya memenuhi keinginan-keinginan orang lain, mencoba untuk menampilkan diri sebagaimana yang diinginkan oleh orang lain. Nah, contoh paling sederhana misalkan ketika kita bermain di media sosial deh, nge-live gitu ya, terus kemudian orang-orang pengennya ini itu ada banyak permintaan, terus kemudian kita berusaha untuk memenuhi mereka, keinginan mereka.
Tapi kita akhirnya mengorbankan banyak hal pada diri sendiri, ya kan? Kita sampai-sampai bisa lupa siapa diri kita sebenarnya. Nah, miris banget. Karena apa? Mereka lupa akan impian yang sesungguhnya, nilai-nilai pribadi, dan hal-hal yang benar-benar membuat mereka merasa hidup. Nah, kesibukan yang konstan seringkali menjadi alasan untuk menutupi kekosongan tersebut, sehingga proses refleksi kerap diabaikan. Ya, mencari kembali jati diri di tengah segala hiruk-pikuk adalah sebuah tantangan, tetapi sangat mungkin dilakukan. Dan ingatlah, mengenal kembali apa yang membuat hidup berarti bisa dimulai dengan hal kecil. Misalnya, waktu hening, merenung, atau berbicara dari hati ke hati dengan diri sendiri. Ya, kayaknya itu perlu kita lakukan. Anda sudah? Kalau belum, cobalah. Oke, ada Mas Subhan nih. Mas Subhan gabung lagi di 0855420912. Katanya tanda-tandanya nih, mak jelek banget nih. Terima kasih. Saya rutin libur 2-3 kali dalam sebulan. Mantap. Tapi bila perlu ya, seminggu sekali nih. Bagus tuh untuk kebersamaan. Bangun kebersamaan, bangun apa ya? Karena gini ya, kita bekerja sebenarnya untuk apa sih tujuan kita? Apakah untuk mencari prestasi, mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari apa? Nggak ada lain, yaitu membahagiakan keluarga. Ya nggak sih? Membahagiakan anak, membahagiakan istri, membahagiakan orang-orang yang kita cintai.